Selamat pagi teman-teman, senang sekali saya Nada Safaira Rizkin menemani teman-teman semua di talk show Pusat Inspirasi pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membawakan tema mengenai peran duta museum dalam menghidupkan sejarah dan budaya. Tema ini penting sekali khususnya untuk kita generasi muda. Nah, maka dari itu hari ini kita kedatangan bintang tamu yang hebat sekali. Bintang tamunya kita hari ini adalah Duta Museum Favorit Putra Sulawesi Tenggara 2025. Halo Kak Radit. Mungkin Kak Radit bisa dulu perkenalkan dirinya sebelum kita masuk ke pembahasan, biar teman-teman tahu siapakah Kak Radit sebenarnya. Oke, langsung saya kenal diri soalnya tadi sudah disebut juga toh. Iya. Namanya. Namanya. Duta Museum dan juga tapi ini saya kenalkan aja lah. Iya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Radit Jetmari. Saya adalah Duta Museum Provinsi Sulawesi Tenggara, kategori favorit. Kategori favorit, ya, hebat sekali. Untuk kesibukannya sekarang ini, Kak Radit. Kesibukannya saat ini ya. Saat ini saya sedang persiapan untuk ujian akhir semester. Akhir semester. UAS sih, untuk setelah UAS itu kita akan lakukan studi industri. Kalau boleh tahu Kak Radit, mahasiswa di kampus mana? Mahasiswa di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari. Oh iya. Masih tahu lah ya. Iya, jurusan apa? Nah, sebelum kita masuk ke terlalu jauh, saya mau tanya sama Kak Radit. Sebenarnya apakah itu Duta Museum dan kenapa perannya begitu penting? Duta Museum itu adalah beberapa orang yang dipilih langsung oleh PTD Museum Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pemilihan Duta Museum. Dan untuk perannya sendiri itu, kita sebagai Duta Museum itu menjadi jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dan museum. Di mana kita akan membuat masyarakat itu supaya lebih tertarik untuk mengunjungi museum. Setelah itu kita akan mengedukasi para pengunjung yang berkunjung, menjelaskan secara detail bahwa di museum itu ada apa saja dan banyak lah pokoknya, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik dan itu mungkin sangat keren kalau misalnya kalian berkunjung langsung ke museum. Berarti kita sering memandu orang yang datang berkunjung ke museum yang apa namanya? Yang berkunjung ke museum itu kebanyakan apa gitu, atau sekolah kah atau apa? Yang berkunjung ke museum untuk yang berkunjung ke museum itu ada sekolah, sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan dari kampus pun ada. Tapi untuk masuk ke museum itu harus menyurat dulu. Tapi kadang ada juga yang dari sekolahnya itu langsung ditarikan datang ke situ. Jadi kita sebagai duta museum itu harus standby, harus tetap siap kalau misalnya ada pengunjung. Oh, berarti nggak harus dikasih tahu dulu kalau mau datang, ada juga yang langsung datang. Iya. Jadi kita harus standby terus. Karena setiap hari itu akan ada pengunjung, entah itu ada yang menyurat atau yang inisiatif untuk datang ke museum. Jadi berarti dengan begitu Duta Museum bukan hanya sekedar simbol, tapi punya juga tugas yang cukup besar nih. Iya, sekedar simbol sih, dan menurutku cukup lumayan besar untuk Duta Museum. Iya. Kak Radit, sebelum Kak Radit seperti sekarang toh, pastinya ada hal yang pertama kali membuat Kak Radit tertarik untuk kayak, saya ingin jadi Duta Museum. Ini keren sih pertanyaan. Iya. Yang buat saya tertarik untuk jadi seorang Duta Museum itu bermula pada tahun 2018. 2018 itu saya masih SMP. Saya berkunjung ke museum dengan teman-teman kelas. Teman-teman kelas SMP? Iya, SMP. Kita berkunjung ke museum itu. Tapi pertama kali saya lihat itu, saya pikir museum yang kayak keren. Memang keren, tapi cukup tua dan cukup gelap untuk anak SMP seumuran waktu itu. Apalagi kan mungkin sering datang anak TK dan anak SD, dan mereka pasti akan takut untuk masuk di ruangan yang ada di museum karena agak gelap. Nah, dari situ saya tertarik untuk menjadi seorang duta museum agar saya bisa mematahkan pikiran orang lain bahwa museum itu tempat yang tua dan tempat yang kayak untuk simpan di benda-benda lama. Iya, cuman paling dipajang. Iya, dipajang dengan cara membuat program kerja. Karena program kerja saya itu membuat sebuah website. Kita juga akan membuat pengunjung
tidak merasa bosan. Kita pasti sebelum melakukan kita sebelum memandu pasti kita semua para datang musim itu akan briefing dulu. Ini kira-kira apa yang akan kita lakukan lagi ke pengunjung selanjutnya ini supaya mereka tidak boring, tidak bosan, tidak merasa kalau musim itu tua. Karena banyak sekali orang yang mengira kayak museum itu tempat penyimpanan benda-benda lama kayak bosan mungkin orang kira udah masuk tuh, padahal banyak sekali pastinya ada simpan pembelajaran juga. Kalau di museum itu Kak, apa-apa saja itu benda-benda yang dipajang? Yang pertama ya, sebelum kita masuk di gedung intinya, gedung pameran tetap, itu di halaman luarnya itu ada tiga koleksi, yaitu pertama itu ikan paus, kerangka ikan paus, terus yang kedua mobil, dan yang ketiga itu kapal bajak. Pernah ke museum nggak sih? Belum. Oh belum. Nanti kalau ada waktu setelah ini kita ke sana. Setelah di halaman luar, di samping museum itu ada rumah adat Tolaki. Laika. Iya. Memang karena bahasa Tolakinya rumah kan Laika. Jadi dia ada kata itu. Terus pada saat kita masuk di dalam gedung pameran tetapnya, intinya itu kita akan melihat ada 10 ruangan. 10 ruangan. Apa saja ruangan tersebut? 10 ruangan itu berbeda-beda dari biologi, seni, terus dan juga teknologi. Untuk di biologi itu pertama kali kita akan melihat ada replika dari PT Antam. PT Antam tahu? Mas. Iya, semacam seperti itu. Dan juga ada di museum juga ada namanya masterpiece. Nah, masterpiece itu semacam benda atau koleksi yang paling diminati sama masyarakat pengunjung, paling sering dilihat dan di biologi itu masterpiece-nya aspal buton. Aspal buton itu adalah aspal terkuat di dunia yang dipakai di sirkuit Mandalika. Yang dipakai itu aspal buton. Tapi semenjak zaman kan, dan juga aspal itu dikelola bukan di dalam negeri, di luar negeri, diimpor, diekspor lagi, dan itu membutuhkan biaya. Baik, oke Sobat Pusat Inspirasi, pembahasannya kita masih panjang dan makin seru. Tapi saat ini kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi dengan pembahasan yang gak kalah menarik. Terima kasih teman-teman masih bersama kami, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah Kak Radit, semua duta itu pasti memiliki keunikan, tapi kalau menurut Kak Radit, keunikannya duta museum itu apa? Tapi duta museum sendiri memiliki keunikan itu ada di sejarah. Kenapa saya bilang sejarahnya itu unik? Karena kita duta museum mempelajari sejarah-sejarah dari sekitar 500 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang kita masih mempelajari, dan itu menurut saya di perdutaan yang lain itu selain duta museum tidak mempelajari sejarah, cuma mempelajari sejarah. Selain sejarah, pastinya budaya juga memiliki peran penting dari museum. Bagaimana duta museum berperan dalam pelestarian budaya? Museum berperan untuk melestarikan budaya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita mempelajari sejarah. Nah, pasti kalau kita mempelajari sejarah, kita akan mempelajari budaya juga. Nah, kita sebagai duta museum itu sebenarnya bukan melestarikan budaya. Kita duta museum itu bertujuan untuk mengajak masyarakat mengenal bahwa kita itu punya sejarah dan budaya. Kita tidak melestarikan, kita cuma
memperkenalkan, mempromosikan mempromosikan, masyarakat iya, kalau sejarah-sejarah itu ada. Kalau misalnya untuk budaya, melestarikan budaya, itu mungkin untuk pegawai dari Taman Budaya. oh jadi beda, Iya beda. Kita berfokus untuk sejarah saja, dan juga mempromosikan isi-isinya yang ada di dalam sejarah. Jadi kalau budaya ada juga tersendirinya dia. Iya, juga tersendirinya. Kalau memang ada anak budaya, tapi kita tidak yang kayak untuk melestarikan. Bukan dimelestarikan. Oke. Selama menjalankan perannya kita sebagai duta museum, pasti ada saja tantangan yang dihadapi. Apa-apa saja tantangan tersebut? Tantangannya itu adalah sulitnya membuat generasi muda. Iya, membuat generasi muda tertarik untuk datang ke museum. Karena pasti mereka berpikir bahwa museum itu boring, tua, dan ya bosan lah kalau kita kesana, kali cuma kesana berkunjung. Bahwa ini cuma ada ini cuma ada ini, bosan nih begini. Nah itu tantangannya kita, karena sebenarnya sampai sekarang itu masih susah untuk menarik pengunjung. Tapi dengan ini kita bekerja sama untuk bersama-sama menarik semua masyarakat dengan cara bersosialisasi. Kita akan berkunjung ke sekolah-sekolah, menjelaskan bahwa di museum itu bukan tempat tua loh. Di museum ada sejarah-sejarah yang kalian tahu. Seperti yang kemarin itu di Muna ya kalau tidak salah, ada lukisan yang baru didapat, dan itu menurut orang-orang akan tertarik seperti itu. Apalagi kalau mereka tahu, oh ternyata di Sulawesi Tenggara itu ada lukisan tertua di dunia, pasti bangga. Gitu sih. Mungkin mereka pasti pikir kayak tempat penyimpanan benda-benda lama gitu, nggak seru pasti. Kebanyakan pasti mereka berpikir begitu. Jadi itulah tugas duta museum di kayak sosialisasi, memandu. Banyak lagi sih kegiatan-kegiatannya. Kalau caranya kita memperkenalkan budaya lokal Sulawesi Tenggara kepada generasi muda? Untuk saya pribadi ya? Iya. Untuk saya pribadi memperkenalkan. Pada saat saya masuk sebagai 10 di tahun museum itu kita harus memiliki program kerja masing-masing. Nah, di mana program kerja saya itu adalah membuat aplikasi atau website untuk diakses oleh masyarakat. Tapi bukan karena ada aplikasi atau website ini mereka tidak mau berkunjung ke museum. Saya membuat ini supaya kalau misalnya mereka kan ada paling orang misalnya anak sekolah ya, anak sekolah itu paling datangnya pagi jam 8, pulangnya jam 4 atau bahkan jam 4:30. Mereka ada sempat datang ke museum, museum itu tutup sekitar jam 4. Jadi aplikasi berbasis website saya ini memudahkan masyarakat yang tadinya ingin ke museum tapi karena terbatas waktu, mereka bisa mengakses aplikasi ini 24 jam. Jadi walaupun mereka di sana, mereka tahu kok di dalam sini. Kalau misalnya ada waktu itu sini deh. Ini menarik. Untuk websitenya sendiri itu kita buat sendiri? Websitenya iya, tapi saya kolaborasikan dengan tugas-tugas di mata kuliah. Karena kan saya kuliah itu sistem informasi. Di sistem informasi itu membuat website, membuat aplikasi, dan masih banyak lagi. Jadi itu saya berpikir kayak, oh ini cocok nih kalau misalnya saya sangkutkan dengan tugas atau program kerja saya di museum. Jadi ya memang saya kerja sendiri, tapi kalau misalnya ada salah atau error mungkin saya bisa tanya ke dosen-dosen terkait. Menarik sekali Kak. Tapi saat ini kita harus jeda sejenak dulu karena akan iklan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kita bakalan balik lagi karena pembahasannya kita hari ini kayaknya makin seru nih. Oke, jangan kemana-mana ya.
Terima kasih teman-teman masih bersama kami. Hari ini kita akan masuk lagi ke pembahasannya. Kak Radit, saya mau tanya kalau kapan pendaftarannya Duta Museum tahun ini? Siapa tahu ada teman-teman yang mau jadi Duta Museum juga. Kita setiap tahun ya, pendaftarannya itu dibuka sekitar bulan 8 atau bulan 9. Itu paling cepat bulan 8, paling lama bulan 9. Kalau syarat-syarat dan kayak bagaimana caranya daftar? Syarat-syaratnya paling tidak jauh dengan museum. Dan ya pasti kalau misalnya kita mau mendaftar sebagai duta ya pasti kita harus tahu kalau di museum itu ada apa saja, koleksi-koleksinya itu apa saja, dan kita harus tahu selain koleksi kita harus tahu sejarah-sejarahnya. Dan yang paling pertama itu kita harus percaya diri, karena walaupun kita tahu, kita paham, tapi kalau kita tidak percaya diri menurut itu tetap sama halnya nol. Iya, nol. Karena mungkin Duta Museum kayak kebanyakan bersosialisasi begitu, jadi harus pintar percaya diri. Iya, masalah sosialisasi bukan cuma Duta Museum, semua duta-duta itu pasti bersosialisasi. Tergantung terkait dengan apa yang diikuti ya. Iya. Kalau kita ya Duta Museum sebenarnya sosialisasi itu tidak untuk bagaimana ya, tidak untuk mencari atau anggota-anggota baru sebagai Duta Museum. Hanya memperkenalkan. Iya, yang memperkenalkan. Kalau misalnya mereka tertarik, kita akan dengan senang hati, tapi kita akan bagaimana ya, kita akan membuat semacam link pendaftaran sehingga mereka mendaftarnya tidak musim lagi, mereka melalui media sosial. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan akhir. Apa harapan Kak Radit kepada Duta Museum ke depannya? Harapan saya itu semoga Duta Museum ke depannya itu menggunakan teknologi, karena seperti yang kita tahu semakin majunya zaman pasti berkembangnya juga teknologi. Mereka tidak akan menggunakan yang zaman dulu, mereka paling buka HP, sekali klik terbuka semuanya. Jadi saya berharap bahwa Duta Museum itu pintar-pintar menggunakan teknologi, terutama sosial media. Iya, bagaimana cara mereka menggunakan sosial media untuk membuat masyarakat itu tertarik untuk datang ke museum. Oke. Sobat Budaya, dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Duta Museum memiliki peran penting dalam menghidupkan sejarah dan budaya. Mereka bukan hanya promotor, tetapi juga edukator dan inovator. Saya Nada Safaira Rizkin pamit undur diri dan sampai jumpa di talk show berikutnya. Dan kita hidupkan sejarah dengan mencintai museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.